to be threatening or start threatening the world through internet. It's not correct, that attitude. He needs to know that the world has changed. We do not want an emperor anymore in the world. We are sovereign countries. And if he thinks that he could tax or overtax the countries have the right to reciprocate and tax back the US. Di luar dugaan Trump, tarif yang diberlakukan untuk RI, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain sampai 14 negara bakal berbalik, teman-teman. Dampaknya akan kena kepada warga Amerika Serikat sendiri sebetulnya. It's something that's over 80 years. We've had trade partners that we trusted, that they trusted us, and we've lost that over the course of 2 months or a month. So I am concerned. In San Francisco, which is one of the most expensive cities in this country, I wonder what our grocery bill is going to be like. I wonder if we can afford to upgrade our car when it breaks down. All those things are on my mind. I think it's really going to hurt our pocketbook. So the sandwich went up from $8.50 to $9.50 yesterday. Everything goes up. Navarro is a demonstrably uninformed guy. This is some guy who was unknown, who somehow got recruited by Trump in 2016 and really doesn't know how anything works. Dan di satu sisi Presiden Prabowo setelah pulang dari BRICS maupun penutupan BRICS itu tampak santai, senyum-senyum aja. Tampaknya psyche war perang dagang yang ditiup kembali oleh Trump tak lagi berefek seperti April yang lalu. Besar kemungkinan para pemimpin termasuk Presiden Prabowo sudah bertukar informasi apa maunya dan target dari Trump itu sendiri sehingga tidak terpancing dan lebih siap. Tanggal 7 Juli Trump sudah men-charge tarif untuk 14 negara termasuk RI, di mana ada kekocakannya. Jepang yang tak ikut campur BRICS dinaikkan tarifnya. Korsel, RI, dan lain-lain tak ada pengurangan walau sudah negosiasi. Sehari sebelum menerapkan tarif, Trump sempat bilang jika ia akan mengeluarkan surat bagi negara-negara yang berisi berapa tarif bea masuk ke AS untuk mereka dan yang terkecil 10-70%. Jadi kalau baru keluar 14 negara berarti masih ada lagi nih negara-negara lain yang akan dicas bahkan bisa sampai tembus 70%. Kalau untuk China itu sudah disepakati bersama 104% teman-teman. Which is itu akan menjadi beban warga AS sendiri sejatinya. Kita nggak tahu negeri mana yang akan dicas oleh Trump sampai 70%, tapi salah satu di antara negeri-negeri yang nggak mau rundingan ke Trump, nggak mau datang ke Washington, nggak mau dengerin omongan si Trump adalah para penguin dan beruang kutub, teman-teman. Inhabited Antarctic volcanoes of Heard and McDonald Islands were just slapped by Donald Trump today with a steep 10% tariff. This is super genius. Quote, Britain's Falkland Islands, population 3,200 people and around 1 million penguins, got particular punishment from Trump's tariffs today. Quote, the South Atlantic territory was walloped with tariffs of not 10%, but 41%. Population 0 humans, many polar bears. That said, rest assured, we the American people are now protected from the predatory economic piracy of that uninhabited island. Thanks to our genius strongman ruler who has put the American government to work, Donald Trump has just slapped a 10% tariff on Jan Mayen. It's so easy, I don't know. Sebetulnya Presiden Prabowo dan banyak pemimpin-pemimpin dunia lainnya, teman-teman, itu sudah bersikap lunak, sudah berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihaknya Trump. Dan gak main-main, teman-teman, tim Presiden Prabowo yang dikirim ke Washington itu sampai menawarkan membeli minyak dari sana, kemudian membeli pesawat dari sana, dan sebagainya. Tentu ini sebetulnya satu tawaran yang bagus untuk mengimbangi yang namanya defisit neraca dagang. Jika itu memang menjadi masalah utamanya, tapi rupanya diduga ya masalah utamanya bukan masalah defisit neraca dagang. Ya tadi itu buktinya pulau inhabited, pulau yang dihuni beruang dan penguin juga kena cas. Bahkan teman-teman, negara-negara yang sejatinya mengalami defisit neraca dagang dengan AS itu juga kena cas. Contohnya Singapura itu kena cas, teman-teman. Padahal dia kalau memang rumusnya itu defisit dan surplus, Singapura itu mengalami defisit terhadap United States.
Jadi istilahnya ini sebetulnya sangat-sangat subjektif dan maunya mengarah ke hegemoni yang seharusnya kan menghargai kedaulatan ekonomi negara sahabatnya. Apalagi pembicaraan negosiasi sudah diupayakan. Karena kejadian ini teman-teman, BRICS melalui ketuanya menyikapi tegas aksi Presiden Trump dan mendesak agar IMF, World Bank, serta WTO direformasi. WTO yang sudah tahu dasar penerapan tarif Trump tak masuk akal, konyol, tapi diam saja dan gak punya lembaga untuk penegakan. Istilahnya ada hukum internasional, tapi tidak ada yang bisa menegakkan sanksinya. Dan untuk menggerakkan badan PBB yang mengatasi itu harus ngomong ke DK, nanti dari DK kena veto, bulet akhirnya. President Trump's statement about the BRICS, I don't think it's very responsible and very serious the representative of the Republic of a country of the size of the U.S. to be threatening or start threatening the world through internet. It's not correct, that attitude. He needs to know that the world has changed. We do not want an emperor anymore in the world. We are sovereign countries. And if he thinks that he could tax or overtax the countries have the right to reciprocate and tax back the US. Kembali kepada topik, kenapa sejatinya warga AS sendiri yang akan memikul persoalan tarif ini tuh? Karena apa? Manufaktur AS itu tidak siap, teman-teman. Mereka tidak siap sama sekali dan mereka belum memindahkan manufaktur apapun ke negerinya. Jadi Trump itu kan punya alasan agar manufaktur dunia yang tersebar di banyak negara itu kembali ke United States, which is itu nggak masuk akal, teman-teman. Karena apa? Memindahkan satu part itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Belum lagi upah di United States itu mahal banget, teman-teman. Itu bisa terlukis pada GDP per kapita United States yang sangat tinggi seperti ini, teman. Yang otomatis sulit untuk pindah karena perusahaan-perusahaan itu kan memiliki prinsip ekonomi. Mereka harus mendapatkan biaya sekecil mungkin. Kalau dia pindah ke AS di mana sumber daya ada di tempat-tempat seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, segala macam, Filipina, mereka pindah ke sana, ya otomatis sumber daya mereka akan berkurang. Kemudian mereka juga akan berhadapan dengan yang namanya upah yang mahal. Belum lagi jaringan-jaringan supply chain dari sebuah produk itu tidak seminimal apa yang dipikirkan dalam pikirannya Trump. Misalkan mobil, teman-teman, itu bisa terjadi bannya diproduksi di RI, kemudian velgnya diproduksi di Vietnam, skrupnya diproduksi di mana-mana. Jadi part sebuah kendaraan itu belum tentu diproduksi 100% di dalam negeri tersebut. Karena apa yang dilakukan Trump ini sejatinya sudah dibahas juga di BRICS, dan ini merupakan concern dari BRICS agar WTO atau WTO itu direformasi. Karena apa? WTO itu sudah tahu, sudah ngerti banget, teman-teman, bahwa apa yang dilakukan Trump ini nggak ada dasarnya sama sekali. Bahkan oleh pengadilan di Amerika Serikat sendiri dianggap tidak benar, tidak konstitutif karena tidak melalui Kongres. Tapi pihaknya si Trump sendiri lagi banding, teman-teman, sehingga dia ya begini lagi. WTO itu menjadi sangat penting dan sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Gossi dalam pertemuan di OECD informal menteri, dan tadi diulangi juga oleh Direktur Jenderal Gossi. Pada prinsipnya reform dari WTO itu menjadi sangat penting, apalagi dalam beberapa tahun terakhir WTO itu tidak punya dispute settlement body. Appellate bodinya relatif setiap kali akan dibentuk itu terveto, maka ini menjadi kepentingan semua negara untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Nah, salah satu solusi sementara untuk menghadapi tarif sebaiknya digunakan sistem exclude seperti PPN yang ditanggungkan ke konsumen di RI. Jadi antara harga barang dengan tarif itu dipisahkan dan ditanggung oleh importir atau pembeli dari AS, sehingga harga barang itu tetap,
Tapi importir AS kena tambahan charge sesuai bea masuk yang dibuat oleh Trump sendiri, biar sama-sama adil. Memang ini ada kelemahannya, yaitu competitiveness harga. Tapi memang semua negara sedang kena tarif. Dan hal ini akan membuat masyarakat AS sendiri memanggul itu, teman-teman. Memanggul biaya tarif yang dikenakan oleh Trump. Jadi mereka yang memulai ya mereka juga biarlah yang memanggul, teman-teman. Salah satu metode lagi untuk menghindari tarif Trump yaitu adalah transshipping, teman-teman. Jadi ada sebuah negara misalnya dia dicas tarif yang sangat tinggi, kemudian ada negara lain yang juga dicas tarif tapi lebih rendah, teman-teman. Misalnya Singapura. Singapura itu kan masih berlaku yang 10%. Belum ada ya pada saat konten ini dibuat. Entah ke depannya itu masih kena cas 10%. Bisa jadi tuh barang-barang yang diekspor ke AS dilewatkan ke di Singapura, which is ini ya tentunya menguntungkan dari pengusaha Singapura tentunya, teman-teman. Tapi karena nggak ada jalan lain, karena memindahkan industri itu sangat sulit dan tidak bisa semudah itu, teman-teman, maka itu bisa dipakai untuk jalan keluar. Tapi di salah satu artikel yang dikeluarkan oleh CNBC, teman-teman, itu sepertinya Trump juga sudah paham adanya langkah atau keinginan oleh negara-negara yang kena tarif besar melakukan transit. Terakhir, menambah pasar baru di luar US. Ini artinya diplomasi ekonomi besar-besaran harus digenjot. Ada banyak cara mengenai ini. Misalnya yang paling simpel ya, menggelar pameran dagang. Masing-masing kedubes harus bergerak untuk mengatasi itu. Kemudian melakukan pendekatan-pendekatan diplomasi ekonomi lewat para dubes-dubes. Lalu misalnya lagi memasang atase-atase ekonomi yang masih kurang di beberapa kedubes RI atau wilayah kedubes RI yang belum memilikinya. Ini teman-teman bisa lihat ya, sebaran atase perdagangan. Teman-teman bisa lihat ya, masih banyak negara-negara yang belum menjangkau. China itu sampai bela-belain bikin jalur sutra kemana-mana demi ini, teman-teman. Makanya kita harus mengejar juga. Karena apa? Mengandalkan pasar AS ini seperti ini ya. Ketika kena yang namanya presidennya agak tantrum-tantruman, waduh susah. Nah, mungkin teman-teman punya pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Yang terakhir kita serahkan semuanya ke Presiden Prabowo selaku pemimpin kita, panglima kita dalam mengarungi perang dagang internasional ini. Oke, gitu dulu dari Mimin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Salam, teman-teman.